makasih. Nah, lihat itu di sana orang-orang lagi pada isi bensin ya guys. Jadi kalau di Malaysia kita tuh isi bensin self service ya. Kita mengisi sendiri. Kita pergi dekat kedai kak sana tuh, kak supermarketnya, udah dapat struk, udah bayar, terus kita jalan lagi ke tempat bensinnya tadi. Nah, di sini nih lalu kita isi sendiri motor atau mobil kita. Jadi teman-teman kalau di Malaysia jangan tunggu petugas ya, mau sampai kering nanti juga nggak bakalan ada yang mengisikan, karena kalau isi bensin di Malaysia itu self service, jadi kita harus mengisi sendiri. Nah, itu bedanya ketika di Indonesia dan di Malaysia. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ipi. Nah, kali ini saya membahas, jadi kalau orang Indonesia nih datang ke Malaysia pasti bakal menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda dari kebiasaan kita di Indonesia, sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi kita bakalan menjadi oleh-oleh atau cerita buat kita, buat teman-teman di rumah dan buat keluarga kita. Nah, orang-orang Indonesia biasanya kalau ke Malaysia itu kan menemukan hal-hal yang baru ya, termasuk betul. Jika pergi ke stasiun minyak atau pom bensin lah. Kita kalau sebut dekat Indonesia ini pom bensin, kalau di Malaysia sebut apa? Stasiun minyak. Apa ya? Stasiun minyak bukan sih? Nah, itu berbeda banget gitu. Jadi kalau kita pergi ke pom bensin di Malaysia itu beda banget dengan biasa yang saya jumpai di Indonesia ya. Bukannya ingin membandingkan, tapi menceritakan kalau di Malaysia nih seperti ini ya. Yang pertama, kalau di Malaysia seperti ini, di Indonesia macam ini gitu. Jadi buat pengetahuan gitu. Nah, kalau ke Malaysia, kalau kita ke pom bensin itu kita nggak pernah atau jarang banget menemui pom bensin yang antri panjang. Ya benar, nggak ada yang antri panjang, nggak ada. Paling antri satu mobil, terus mobil kita ya kan, kereta kita gitu. Misalnya satu mobil di depan, terus keduanya mobil kita. Terus motor, kalau motor malah jarang, jadi memang nggak pernah antri. Biasanya kita ke pom bensin itu langsung isi, jadi nggak ada antrian panjang. Misalnya macam saya kalau isi bensin dekat Jakarta nih panjang banget, bahkan tak cuma di Jakarta, dekat Jawa tuh memang panjang banget ya, karena di Indonesia penduduknya banyak. Terus yang memiliki motor tuh hampir semuanya tuh ada motor, satu rumah tuh ya 5 motor, karena di sini memang lebih motor lewat tuh. Lebih banyak motor daripada mobil. Jadi memang antrinya panjang. Nah, itu bedanya. Yang pertama, pemandangan itu yang saya lihat di Malaysia. Yang kedua, isi sendiri. Nah, yang kedua tuh self service ya guys. Jadi kalau di Malaysia kita jangan menunggu-nunggu, karena di sana nggak ada petugasnya, tapi adalah satu yang ada petugasnya. Pernah lihat ya. Mungkin kalau kitanya bingung atau gimana gitu, mungkin bisa dikasih tahu. Tapi untuk mengisi kita harus self service, jadi mengisi sendiri, nggak ada petugasnya macam di Indonesia gitu, dijagain sama petugas. Nah, kemajuan lagi di pom bensin Malaysia yaitu ngisi bensinnya belinya bisa lewat online, lewat phone, lewat aplikasi gitu. Nah, saya tuh pertama kali tuh baru tahu banget bisa isi bensin. Kan yang biasanya kan waktu dulu ke Malaysia itu isi bensinnya kita ke kasir. Kita masuk dulu ke kasir, kita tanya dulu mau isi berapa, nanti keluar setruk, ada kartunya, terus kita samain nomor dengan nomor ininya, stasiun berapa. Misalnya ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nah kita samain, terus kita pencet di situ, terus isi ya. Ternyata sekarang sudah canggih lagi. Yang kemarin pas isi terakhir bisa lewat online, lewat digital, online, jadi ada aplikasinya. Jadi di situ tinggal pencet, kita nggak perlu turun ke kasir sana, tinggal turun ke stasiunnya langsung, kita cari isi nomornya, sendiri, isi langsung, gampang. Langsung isi gampang. Jadi kalau masuk ke pom bensin Malaysia tuh tak perlu antri panjang, terus petrol ya. Nah, harganya memang di sana lebih murah ya guys. Ya, kita menyesuaikan
kan kita lagi ada di Indonesia, kita mengikuti harga yang ada di Indonesia. Kalau kita lagi Memang di lagi Malaysia, ya. lebih mahal lah ya. Kalau kita lagi ada di Malaysia ya kita mengikuti harga yang lagi di Malaysia ya. Jadi memang lebih murah sih, bukan sedang membandingkan tapi untuk pengetahuan gitu. Nah, terus di Malaysia ada supermarketnya atau minimarketnya sama dengan di Indonesia, Sama, juga ada ada minimarketnya. minimarketnya juga. Di Indonesia juga sama, ada minimarketnya, ada tempat sholatnya, ada kadang ada toilet. kedai toilet, ada Ada kedai kedai makan. Nah, makan. kalau hal itu sama lah ya, sama Sama aja. aja. Nah, jadi yang nggak sama tuh tadi yang self service-nya, terus yang nggak pernah ada antrian panjangnya itu ya. Belum tengok ya, Belum pernah ya? belum, Jarang ya? jarang. Paling kayak ini ada satu mobil, habis itu mobil kita sudah, udah. Ya, jadi satu lah, paling ngantri satu mobil aja, nggak ngantri yang panjang. Terus kalau isi motor, bensin untuk motor pun malah sama sekali nggak pernah antri. Iya. Jadi pas datang ke pom bensinnya langsung ke motor kita. Kalau Iya. di Indonesia biasanya kita kalau isi motor Kita kena tuh, antri dulu. panjang banget gitu, panjang lama. Sampai paling luar malas pom paling bensin. malas isi, iya, sampai ke jalan ya. Iya, Sore sampai kalau sore ke- tengok iya. kan. Ivi waktu itu pernah antri sama kawan Ivi. Ya kan, isi panjang bensin, kan. panjang. Jadi kadang-kadang tuh kalau di Jakarta nih kan ya, saya nih suka males kalau ngisi bensin tuh panjang. Jadi lebih suka beli bensin eceran yang di pinggir-pinggir jalan nggak sih? Iya. Dan di situ malah lebih cepat. Iya, nggak apa-apa lah, mahal beda 1.000 atau Paling. 2.000 rupiah atau 3.000 rupiah, tapi kita tetap payah ngantri sebab Iya. ada orangnya. Jadi kan di biasanya ada Isi kedai-kedai sudah. nih, kedai-kedai apalah, Kedai makan. Biasanya di kedai makan pasti kedai samping itu suka rokok ada, iya. gitu ya kan. Nah, biasanya Suka dia sambil ada. jualan bensin gitu. Jadi kita lebih pilih ini lebih cepet deh gitu. Kalau mau ke pom bensinnya mesti sabar karena pasti antri panjang Ada ya kan? sampai ke jalan, sampai keluar pom bensin. Iya gitu. Jadi kita kadang-kadang malah lebih nggak apa-apa lah, mahal beda 3.000 kita isi aja daripada antri panjang gitu. Jadi biar cepet. Apalagi kalau pulang kerja, udah pengen cepet udah pengen pulang. rebahan. Kalau berangkat udah pengen cepet ke kantor karena Iya, udah telat. udah telat. Jadi bisa beli aja yang tuh lah pinggir jalan dah. Nah gitu. Jadi itulah ya. Jadi di Malaysia memang sudah maju lah ya, majunya karena ya memang kendaraannya pun berbeda ya. Kalau di Malaysia memang motor tuh tak banyak jadi tak payah antri. Kalau di Indonesia motor ini sangat banyak sekali, jadi memang antri gitu guys. Nah terus Nah, kena sabar. pada sabar. Itu aja Ya. Jadi itu Itulah. saja. Kalau kayak di Indonesia nih biasanya di pom bensin ini ada lagi tempat buat ambil uang tuh ada. Kalau di Malaysia ada nggak ya? Oh, macam MBNG, apa sih? ATM. ATM, ya itu. Tempat pengambilan uang. Kalau di Indonesia ada, kalau di Malaysia ada nggak ya? Kalau di Malaysia yang saya temui biasanya ada yang jual makanan, terus yang buat pompa ban, Oh, terus buat isi bengkel. angin, buat Ya. isi angin itu ada, itu semuanya gratis guys, itu ada. Kalau Minimarket untuk pun ada. ATM saya belum pernah lihat atau Belum saya yang pernah tak lihat, nanti coba kita tanya lagi ya sama ayahnya anak-anak. Jadi itu saja guys. Jadi apa ya? Bedanya lah ya kalau kita isi bensin di Indonesia dengan di Malaysia tuh macam itu guys. Jadi studio ya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.